Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama kami. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas secara singkat materi fisika dasar. Nah, kali ini kita sudah masuk pada materi momentum. Seperti yang telah kita jelaskan pada materi tentang gerak dan hukum Newton, bahwa momentum itu merupakan sebuah besaran yang mempresentasikan keadaan gerak benda. Nah, secara matematis, momentum itu merupakan perkalian antara massa dan kecepatan benda. Jadi, jika dirumuskan, V ini adalah vektor sama dengan massa skalar dikali dengan kecepatan. Kecepatan itu adalah vektor, berarti dia punya arah. Nah, momentum juga punya arah. Nah, jadi tampak di sini bahwa besar momentum itu ditentukan sendiri oleh massa dan kecepatan sekaligus. Momentum adalah besaran vektor yang dengan arah persis sama dengan arah vektor kecepatan. Jika kecepatan benda memiliki komponen arah sumbu x, y, dan z, masing-masing vx, py, dan vz, maka momentum pun memiliki kecepatan, memiliki komponen px, yaitu mvx, py sama dengan mvy, dan pz sama dengan mvz. Jadi momentum ini sekali lagi ditentukan oleh massa dan kecepatan benda. Jika misalnya sebuah benda memiliki massa yang besar, maka tentu momentumnya juga semakin besar. Contoh misalnya benda, mobil truk dan mobil mobil kecil ya, seperti misalnya mobil Innova dan lain sebagainya, memiliki kecepatan yang sama, tetapi karena massanya berbeda, maka tentu momentum dua benda ini juga berbeda. Atau misalnya mobil Innova, dua mobil Innova yang satu kecepatannya kecil, misalnya 40 km per jam, yang satunya itu 140 km per jam. Tentu juga momentum yang memiliki kecepatan yang lebih besar itu juga momentumnya lebih besar. Nah, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana jika misalnya benda terdiri atas lebih dari satu benda ya? Misalnya terdapat N benda. Seperti ini. Jadi ada 4 benda, benda 1, benda 2, benda 3, dan 4. Nah, misalkan sistem terdiri dari N benda dengan momentum masing-masing. Jika semua benda tersebut dipandang sebagai sebuah sistem, jika ini dipandang sebagai satu kesatuan, maka total momentum atau total momentum sistem memenuhi, tinggal kita jumlahkan P sama dengan P1 tambah P2 tambah P3, tentu dengan arah yang berbeda-beda. Nah, jika kita uraikan dalam komponen-komponennya, maka untuk komponen sumbu X ya tentu P1X tambah P2X tambah P3 dan seterusnya. Sedangkan untuk komponen di sumbu Y berarti momentum di sumbu Y sama dengan P1Y tambah P2Y tambah PNY. Dan kemudian untuk momentum di sumbu Z itu adalah P1Z tambah P2Z tambah PNZ. Nah, sekarang kita lanjut ke hukum kekekalan momentum. Nah, jadi jika selama gaya total yang bekerja pada sistem sama dengan 0, jadi kalau misalnya kita jumlahkan gaya total itu yang bekerja pada sebuah sistem dan hasilnya 0, maka momentum sistem selalu tetap nilainya pada saat kapanpun. Nah, berarti P total sebelum sama dengan P total setelah. Jika ini jika gaya yang bekerja itu gaya totalnya itu sama dengan 0. Nah, kita lanjut. Jadi meskipun antar anggota sistem saling mengerjakan gaya, misalkan saling melakukan tumbukan, maka momentum total sistem tidak berubah selama tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem. Gaya antar sistem hanya mengubah momentum masing-masing anggota sistem. Tetapi ketika kita jumlahkan, semua momentum tersebut tetap didapatkan momentum total yang nilainya selalu konstan. Ini adalah ungkapan hukum kekekalan momentum. Jadi momentum total sistem konstan jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem atau gaya totalnya sama dengan 0. Berarti P total, P sebelumnya sama dengan P setelah. Nah, kemudian kita akan bahas tumbukan segaris dua benda.
Nah, jadi pada proses tumbukan apapun, momentum itu selalu kekal selama tidak ada gaya luar yang bekerja. Jadi gaya luarnya, gaya totalnya sama dengan nol. Tetapi tidak demikian halnya dengan energi kinetik. Tumbukan biasanya diikuti munculnya panas pada permukaan benda yang melakukan kontak. Panas tersebut berasal dari energi kinetik benda yang mengalami tumbukan. Akibatnya, setelah tumbukan terjadi, umumnya energi kinetik total lebih kecil daripada energi kinetik total sebelum tumbukan. Misalnya begini nih, kita analisis lebih detail tumbukan dua benda yang bergerak dalam garis lurus. Nah, ini ada dua benda M1 kecepatannya V1 dan M2 kecepatannya M2. Nah, perhatikan gambar bahwa jika tidak ada gaya luar yang bekerja, maka berlaku hukum kekalan momentum atau momentum sebelum kita jumlahkan momentum M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 aksen V1 aksen atau M2 aksen V2 aksen. Nah, di sini kan masanya konstan ya, masanya konstan. Ini kita hilangkan ini aksennya. Nah, jadi M1 V1 tambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen tambah M2 V2 aksen. Nah, ini kita anggap bahwa masanya tidak berubah. Nah, dalam proses tumbukan di sini, jadi di samping kecepatan, massa masing-masing benda sebelum dan sudah tumbukan bisa saja berubah, ya, bisa saja berubah, atau bisa saja konstan. Nah, yang berubah adalah kecepatannya. Jadi energi kinetik benda sebelum dan sesudah tumbukan masing-masing. Jadi jika kita total energi kinetiknya pasti berbeda. Jadi 1/2 M1 V1 kuadrat tambah 1/2 M2 V2 kuadrat. Sedangkan setelah tumbukan 1/2 M1 V1 aksen kuadrat ditambah 1/2 M2 V aksen 2 kuadrat. Nah, dengan menggunakan persamaan, jadi dengan menggunakan persamaan ini ya dan persamaan yang ini, maka kalau kita selesaikan kita dengan persamaan matematis, kita akan memperoleh sebuah perbandingan ya. Perbandingan yaitu V2 aksen dikurang V1 atau delta V setelah tumbukan dibagi dengan delta V sebelum tumbukan, itulah yang disebut dengan koefisien elastisitasnya. Atau di buku-buku lain biasa disebut dengan kalau saya tidak salah koefisien restitusinya. Nah, jelas ya. Nah, koefisien restitusi ini diperoleh dengan memainkan persamaan kekalan momentum dengan persamaan energi kinetik. Nah, kemudian kita lanjut ke tumbukan benda dengan lantai. Misalnya begini nih, kita punya sebuah bola, kita jatuhkan dari ketinggian tertentu, maka bola akan jatuh kemudian mengenai lantai ya. Nah, jika benda tersebut dijatuhkan dari ketinggian tertentu, maka koefisien elastisitas dihitung dari kecepatan benda saat akan menumbuk lantai dan tepat saat meninggalkan lantai. Jadi, tepat sebelum dan tepat setelah kecepatannya ya menumbuk. Nah, itulah koefisien restitusinya. Nah, kedua kecepatan tersebut itu dapat dihitung dari ketinggian benda saat dilepaskan dan ketinggian maksimum benda setelah dipantulkan lantai. Jadi dengan menggunakan persamaan gerak ya, persamaan gerak di kinematika atau GLBB, gerak vertikal ke atas dan gerak jatuh bebas, itu kita bandingkan ya kecepatannya sebelum kecepatan akhirnya. Nah, kecepatan akhir sebelum menumbuk dan kecepatan awal setelah dia menumbuk atau kecepatan awal setelah dia naik ke atas. Itu kan persamaannya ini. Nah, kalau ini kita selesaikan, maka akan kita peroleh perbandingan akar H aksen per H. Yang ini tidak lain juga merupakan koefisien restitusinya. Ya, atau koefisien elastisitasnya. Kemudian kita lanjut ke konsep tentang impuls. Nah,
Kasus yang cukup menarik adalah jika gaya yang bekerja pada benda berlangsung dalam waktu yang sangat singkat, tetapi efeknya terasa. Contoh misalnya begini, kita menumbuk sebuah bola biliar ya dengan gaya tertentu, tetapi waktu kontaknya itu sangat singkat, ya. Nah, maka terjadilah perubahan momentum pada suatu benda dalam waktu yang sangat singkat. Itulah yang dinamakan dengan impuls. Jadi, impuls itu definisinya adalah integral FDT dari waktu T0 kemudian T0 tambah toh ya. Nah, ini persamaannya. Atau jika kita selesaikan itu adalah F dikali delta T. Nah, delta T itu adalah waktu yang sangat singkat. Waktunya sangat kecil. Kemudian kita lanjut ke pusat massa. Jadi apabila semua benda yang menyusun sistem bisa direduksi menjadi titik massa, di mana massa titik sama dengan jumlah massa benda penyusunnya, maka titik massa tersebut harus diletakkan di koordinat pusat massa agar gerakannya memenuhi hukum Newton, seperti sistem benda awal. Jika sejumlah gaya luar bekerja pada sistem benda, maka pusat massa benda akan bergerak mengikuti kaidah, seolah-olah resultan gaya tersebut hanya bekerja pada pusat massa titik di pusat massa. Jadi pusat massa benda diskrit. Misalnya seperti ini nih. Kita punya benda diskrit. Benda diskrit artinya tidak kontinu, artinya terpisah-pisah. Ada M1, ada M2 dan Mn. Jadi misalkan kita memiliki beberapa partikel dengan massa M1, M2 dan Mn. Kemudian partikelnya berada pada posisi R1 ini, R2 dan Rn. Jadi yang ini adalah titik 0,0-nya. Oleh karena itu, pusat massa sistem 3 partikel ini atau lebih itu dapat didefinisikan sebagai massanya dikali dengan posisinya. Jadi M1 R1 vektor, M2 ditambah M2 kali R, ini R2 ya. Maaf, ini R2 vektor. Kemudian ditambah Nn dikali Rn vektor dibagi dengan total dari massanya. Total dari massanya M1 tambah M2 tambah M3. Nah, itu jika pusat massanya diskrit. Bagaimana kalau misalnya dia kontinu? Nah, kalau dia kontinu, benda-benda kontinu yang memiliki bentuk teratur dan rapat massa yang tersebar secara merata memiliki lokasi pusat massa yang dapat ditentukan dengan mudah. Contoh misalnya balok. Balok itu dia kan bentuknya teratur, dan kalau misalnya balok dia kerapatannya kontinu, artinya seragam ya dari semua volumenya. Itu gampang ditentukan. Kita tinggal ambil bagian tengah panjang, bagian tengah lebar, dan bagian tengah volume. Tengah-tengahnya itulah yang menjadi lokasi pusat massa. Tetapi berbeda kalau misalnya bendanya itu tidak teratur atau bendanya tidak kontinu. Nah, kita ambil benda yang tidak teratur tapi dia kontinu atau homogen. Nah, bola homogen memiliki pusat massa di pusat bola. Oh ya, ini untuk bola pasti teratur ya. Kita ambil misalnya benda tidak teratur seperti batu ini misalnya. Nah, untuk menentukan pusat massa benda yang bentuknya tidak teratur seperti ini, itu lokasi pusat massa tidak dapat ditebak langsung. Tidak sama kalau yang teratur. Nah, tetapi dapat ditentukan pusat massanya dengan percobaan sederhana. Caranya gimana? Andai kata ini bisa digantung, ini kita gantung, ya. Nah, pasti bendanya itu akan tergantung, kemudian bentuknya misalnya seperti ini. Tinggal kita ambil garis lurus, ya, kita tandai. Kemudian gantung lagi di bagian mananya. Misalnya di bagian sininya kita gantung. Bagian sininya. Nanti seperti ini bentuknya, ambil garis lurus. Nah, ambil garis lurus, kemudian kita garis pertemuannya itulah disebut dengan lokasi pusat massanya. Seperti itu ya. Itulah lokasi pusat massa. Nah, dimanapun sebenarnya posisinya, mau di posisi ini kita gantung, mau di posisi ini,
tetap akan ketemu di sini. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kita dapat juga menentukan pusat massa dengan metode integral. Pencarian pusat massa menjadi lebih sulit untuk benda pejal yang tidak dapat diukur secara langsung, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini misalnya. Misalkan kita hanya mengetahui massa jenis benda sebagai fungsi posisinya ya. Fungsi posisi dan kita ingin mengetahui pusat massa benda tersebut. Dengan membagi dalam setiap elemen-elemen, maka pusat massanya adalah. Jadi ada benda seperti ini. Benda pejal. Bentuknya tidak teratur. Kita hanya mengetahui berapa massa jenisnya. Nah, caranya adalah kita ambil bagian elemen-elemennya. Misalnya ini di sini elemen M1-nya, di sini elemen M2-nya, di sini elemen M3-nya, kemudian ini adalah pusatnya titik X 0,0 ya. Ya, XY 0,0 atau XY Z 0,0. Nah, tentu kita harus tahu berapa vektor posisi si elemen M1, elemen M2 dan elemen-nya ini. Nah, nanti kita dapat tentukan RPM-nya dengan rumus yang sebelumnya kan, yaitu elemen M1 vektor posisinya ditambah elemen M2 kali vektor posisinya dan seterusnya, baru kita bagikan dengan jumlah elemen totalnya. Nah, nanti kita dapat berapa RPM-nya ya, vektor pusat massanya. Nah, jika misalnya ukuran elemen massa menuju 0 dan jumlah elemen massa atau jumlah suku penjumlahannya menuju tak berhingga, maka penjumlahan dapat diganti dengan integral. Nah, ini kan integral itu kan menjumlahkan bagian yang kecil-kecil. Nah, jadi selain coba perhatikan, kalau misalnya elemen M-nya ini sangat banyak, ya pasti akan repot untuk menentukan RPM-nya dengan persamaan ini. Makanya kita menggunakan integral. Jadi integral RPM itu sama dengan integral RdM ya, R ya ini vektor posisi, dm itu adalah perubahan massanya. Nah, dm itu kalau kita selesaikan itu sama dengan kan elemen kecil kan, berarti rho dv. Massa itu kan massa jenis dikali volume. Berarti elemen massa sama dengan massa jenis dikali elemen volume. Berarti integral rho dv integral rho r dv dibagi dengan m. Ya kan? Nah, dengan cara inilah nanti kita akan tunjukkan cara contoh soal yang membahas tentang materi seperti ini. Kemudian kita masuk ke kecepatan pusat massa. Nah, kecepatan pusat massa itu adalah hasil bagi antara pusat massa dengan waktu. Nah, kan kita peroleh persamaan M1V1 ditambah M2V2 ya ditambah bla 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 MNVN, baru kita bagikan dengan M1, M2 dan Mn. Atau bisa juga kita tulis maaf ya, ini PVM-nya sama dengan ini kan momentum ya, M1V1 itu adalah V1, M2V2 itu adalah V2, MNVN itu adalah PN. Ini tidak ada lagi ya. Berarti kecepatan pusat massa itu sama juga dengan momentumnya, momentum 1 tambah momentum 2 tambah momentum 3 ya, dibagikan dengan M1, M2 ditambah Mn. Nah, kemudian kita lanjut ke percepatan pusat massa. Nah, percepatan pusat massa adalah hasil bagi antara kecepatan pusat massa dengan waktu. Atau bisa. Jadi, ini cara singkatnya ya. Ya, maaf, ini langsung persamaannya saja. Teman-teman dapat memperoleh persamaan ini dengan mengikuti definisi ini. Jadi, pusat massanya kita bagi dengan waktu. Nanti akan kita dapat persamaan seperti ini. Nah, begitupun juga dengan percepatan pusat massa.
yaitu kecepatan pusat massanya ya, dibagi dengan waktunya. Itu definisi percepatan. Atau kita akan menemukan percepatan pusat massa sama dengan M1A1, M2A2 tambah MNAN. Ini langsung saja saya tuliskan persamaannya ya. Nah, kita tahu bahwa M1 dikali A itu adalah F. Ya, gaya. Berarti percepatan pusat massa sama dengan F1 tambah F2 tambah Fn dibagi dengan M1 tambah M2 tambah Mn. Nah, demikianlah teman-teman sekalian penjelasan singkat untuk materi momentum dan pusat massa. Jadi, apa yang saya jelaskan ini merupakan materi yang telah saya buat singkat ya, sehingga tidak ada perubahan rumus pada penjelasan ini. Untuk mempelajari, jika teman-teman ingin mempelajari penurunan rumusnya, itu saya kira bisa dipelajari pada sumber-sumber lainnya, pada referensi-referensi yang saya cantumkan di website. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jika ada kekurangan dalam penjelasan kami, mohon maaf dan silakan diberikan saran atau dikoreksi di bagian komentar. Nah, jika teman-teman suka dengan video kami, silakan klik tombol like. Dan jika tidak ingin ketinggalan dengan informasi video selanjutnya dari kami, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.